Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Kusuma dari KPID semester 3. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang gangguan psikologi. Perlu kita ketahui apa sih gangguan psikologi itu? Gangguan psikologi adalah kondisi kelainan pada seseorang yang mengakibatkan perbedaan pola perilaku, pikiran hingga emosi yang mempengaruhi sikap dalam kehidupan sehari-hari. Dapat kita ketahui gangguan psikologi seperti contohnya adalah perilaku abnormal. Apa sih perilaku abnormal itu? Perilaku abnormal adalah perilaku yang tidak biasa atau tidak umum. Seperti kita ketahui tokoh-tokoh yang mengalami perilaku abnormal yaitu Alicia Keys, Peyton Manning, dan Steve Blayberg. Perilaku abnormal itu terbagi menjadi 3. Pertama yaitu perilaku abnormal yang menyimpang, yaitu perilaku yang ditunjukkan tidak memenuhi standar sosial yang ada. Misal, pada umumnya kita mandi sehari 2 kali, sehari 3 kali. Dan perilaku abnormal yang menyimpang ini bisa mengalami mandi sampai 5 kali, 7 kali, 8 kali dalam sehari. Ini termasuk perilaku abnormal yang menyimpang. Kedua adalah perilaku abnormal maladatif. Perilaku abnormal maladatif adalah perilaku yang menyimpang, perilaku yang mengganggu kemampuan seseorang untuk berfungsi secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu di mana dia perilaku abnormal maladatif adalah contohnya itu seorang pria yang percaya bahwa nafasnya dapat membahayakan orang sekitar. Mungkin dia akan merasakan bahwa dia harus menghindari orang-orang itu agar dia tidak menulari orang-orang di sekitarnya. Seseorang bisa dikatakan abnormal apabila memiliki kriteria ciri seperti yang saya sebutkan di atas, yaitu perilaku abnormal yang menyimpang, maladaptif, dan yang abnormal yang dapat menimbulkan tekanan pada diri sendiri. Apabila salah satu ataupun keduanya terdapat pada diri kita sendiri, maka itu termasuk perilaku abnormal. Pendekatan biologis. Apa sih pendekatan biologis? Pendekatan biologis adalah bagian dari model medis atau medical medis yang mendeskripsikan gangguan psikologis sebagai kelainan medis yang disebabkan oleh biologis. Pendekatan psikologis yaitu menekankan pada peran pengalaman, pikiran, emosi, dan karakteristik kepribadian untuk menjelaskan gangguan psikologis. Pendekatan psikologis ini dilakukan oleh para psikolog kepada seorang yang mengalami gangguan. Pendekatan sosiokultural yaitu menekankan pendekatan sosial, peran konteks sosial tempat tinggal, termasuk diantaranya budaya, yaitu konteks sosial seseorang tinggal itu. Perspektif sosiokultural yaitu menekankan berbagai pengaruh budaya dalam memahami dan mengobati gangguan psikologi. Frekuensi intensitas bervariasi banyak dan dipengaruhi oleh aspek sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi. Model biopsikososial adalah metode interaksi biologi, psikologi, dan faktor dalam mengobati penyakit dalam meningkatkan kesehatan menjadi lebih baik. Salah satu konsep penting yang membantu para psikolog untuk memahami berbagai pengaruh faktor berbeda dalam perkembangan gangguan psikologis adalah hipotesis kerentanan stres atau disebut dengan model stres diatesis. Hipotesis kerentanan stres berpendapat bahwa kondisi awal tubuh sebelum seseorang hidup dapat membuat seorang berisiko lebih tinggi mengembangkan gangguan psikologis. Kombinasi kerentanan dan tekanan hidup dapat berakibat. Di sisi lain, pemberian label gangguan secara resmi dapat menimbulkan implikasi negatif yang terus mengingat label tersebut berpotensi untuk menciptakan stigma atau sebuah tanda memalukan yang mungkin menyebabkan seseorang menghindar atau berperilaku negatif terhadap pemilik stigma.
perilaku ADHD. Apa sih perilaku ADHD itu? Perilaku ADHD, mungkin perilaku ADHD bisa dialami oleh semua orang ya, atau kita sendiri pernah mengalaminya. ADHD adalah pencakup gangguan konsentrasi, hiperaktif, dan impulsivitas. Belakangan diagnosis ADHD terus meroket pada tahun 1988. Terdapat 500.000 kasus ADHD yang telah didiagnosa. Pada 2010 sekitar 10,4 juta anak kini didiagnosis menderita ADHD. Para ahli menyatakan bahwa penderita ADHD akan menghilang seiring berjalannya bertambahnya umur. Namun 70% remaja dan 66% 66% remaja yang mengalami ADHD semasa kecil terus menunjukkan simptom ADHD ketika dewasa. Oleh karena itu, DSM-5 pun mengakui adanya ADHD pada orang dewasa. DSM-5 mengenali 12 jenis gangguan kecemasan. Pada bagian ini kita dapat membahas 4 gangguan kecemasan yang paling umum ditemukan, yaitu pertama kecemasan umum, kedua gangguan panik, gangguan fobia, dan kecemasan sosial. Kita juga akan membahas 2 jenis kegangguan yang tidak dimasukkan oleh kualifikasi DSM-5 sebagai gangguan kecemasan, namun memiliki kaitan dengan kecemasan. Pertama, gangguan obsesif atau kompulsif dimasukkan ke dalam kategori obsesif, kompulsif, dan gangguan yang terkait. Kedua adalah gangguan stres pasca trauma, yaitu dimasukkan ke dalam gangguan yang dipicu oleh trauma atau stres. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi gangguan psikologis. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Widya Kusuma mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.